Oke, karena benar-benar drastis banget turunnya Mas. Jadi orang-orang yang udah FOMO, udah kebelet belinya di harga sekian, terus kita ngeliatnya drop, oke, baik, gue kemakan FOMO gue sendiri. Retok tatak terus again. Halo happy investor, balik lagi di Pojok Saham. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas siapa nih? Marioki Fajri. Oke, Mas Marioki. Nah, hari ini kita tuh mau ngebahas tentang sektor pertambangan. Mas Marioki bisa jelasin dikit nggak sih? Gimana sih perkembangan dari sektor pertambangan ini? Sebelum kita masuk ke sektor pertambangan sendiri, kita bahas dulu ekonomi Indonesia secara umum ya. GDP kita di Q3 itu kita minus atau terkontraksi 3,49% secara year on year. Ini artinya dibanding ke kuartal 3 tahun 2019, kemudian tapi kita secara kuartal to kuartalnya dari Q2 ke Q3 kita plus 5,05%. Itu berdasarkan data BPS. Nah, perlambatan ekonomi kita ini disumbang oleh dengan melambatnya industri pertambangan sendiri. Industri pertambangan itu kita turun terkontraksi sebesar 4,28%. Karena pandemi nih ya? Iya, karena pandemi. Jadi kan bisa bayangin aja orang pandemi, terus gimana caranya mereka nambang kalau WFH? Kan nggak bisa. Iya, benar. Tambangnya di sana gitu. Benar-benar setuju. Gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin soal sektor pertambangan, saham apa sih nih yang akan kita bahas? Nah, kalau sektor pertambangan kan kita banyak subsektornya, ada mineral, ada precious metal. Nah, kalau ini kita bahas precious metal, terus sahamnya yang lagi hot banget nih, banyak dikoleksi, banyak dibeli, banyak dijual, juga lagi hot di sosmed juga, itu kita bahas Antam, Aneka Tambang. Oh, oke. Ini saham yang lagi bikin orang jadi kretek tatak dus di minggu ini. Karena lagi naik turun ya, kayak orang lagi PDKT kan. Hari ini moodnya naik, tiba-tiba drop shy. Oke. Mas, gimana sih Mas kinerja si saham yang bikin orang banyak patah hati di kuartal ketiga tahun lalu? Kalau dari sisi kinerjanya kuartal 3 dia sebenarnya nggak terlalu terdampak oleh pandemi ya, karena kan kalau pandemi kan orang berarti pindah ke safe haven atau aset yang lebih aman, salah satunya gold. Nah, gold atau emas itu karena masa yang krisis kayak gini, pandemi, harganya naik gitu, makanya dari sisi kinerja keuangan dia bagus di Q3-nya, terutama dari pendapatan. Dia di Q3 itu pendapatannya berhasil mencatat 8,8 triliun, itu naiknya 119% kuartal to kuartal, tapi turun 12,9%. Nah, ini pendapatan Antam ini terbagi banyak, tapi yang paling mayoritas itu ada gold 72% sama ferronickel itu 18 atau 12%, saya agak lupa, 18% ya. Sehingga ini menghasilkan ke laba bersih sebesar 751 miliar, atau bisa dibilang dia naik 104,8% secara kuartal dari kuartal dan 461% secara year on year. Itu. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya kinerjanya itu bagus banget. Dia nggak terdampak dari pandemi ini gitu. Nah, tadi kan Mas mereka sempat mention ya, nggak ada dampak pandemi terhadap Antam ini. Tapi kenapa nih minggu ini malah lagi drop shy, bahkan dari minggu lalu malah? Ya itu pertama mungkin karena yang kemarin ada yang lagi hot itu newsnya pabrik baterai. Iya. Nah itu emang menurut saya itu katalis positif banget. Cuman marketnya kayak menilai itu lebih greedy, lebih gimana ya. Terus beberapa hari dia naik berapa persen, terus akhirnya dibanting beberapa hari ini, berapa ARB mulu berapa hari kan. Saya melihatnya itu sebenarnya wajar. Sebenarnya harusnya kenaikannya itu lebih normal, naik dikit-dikit gitu. Jadi lebih pas. Ini enggak, dia naik langsung tinggi kan. Jadi orang lihatnya dia juga turun, saya melihatnya ini wajar kalau dia turun banget gitu. Oke, karena benar-benar drastis banget turunnya Mas. Jadi orang-orang yang udah FOMO, udah kebelet belinya di harga sekian, terus kita ngeliatnya drop, oke, baik, gue kemakan FOMO gue sendiri. Retok tatak terus again. Nah, tapi dengan penurunan drastis ini, gimana sih Mas kira-kira kalau dari point of view-nya Mas Marioki untuk kedepannya nih Antam kinerja bakal gimana ya? Apakah kita mesti hold atau yaudah lah ya kita beres portfolio aja, kita jual-jualin deh, kita mulai dari awal lagi atau gimana? Sebenarnya sih prospeknya Antam tuh masih lumayan bagus ya kalau dari segi fundamental ya. Pertama dia kemarin ada penandatanganan MOU dari IBH, Indonesian Battery Holding, sama si LG
perusahaan asal Korea. Nah, dia menandatangani mau bangun pabrik baterai di Indonesia gitu kan. Si Inalum ini bakal melalui Antam buat membangun pabrik ini. Jadi kemungkinan besar ini tuh bagus banget tetapi market responnya terlalu cepat gitu, naiknya udah tinggi banget. Nah, kemudian yang kedua dari segi smelter, dia juga bakal bangun banyak smelter di beberapa tahun ke depan. Jadi dari segi kapasitas operasinya bakal bertambah. Nah, concern saya sekarang nih gara-gara harga gold, harga emas. Kan kita seperti yang kita tahu, kalau pemulihan ekonomi kan sedang berjalan nih. Kalau terjadi pemulihan ekonomi kan pasti orang-orang pada investor pada switch atau pindah dari yang safe haven, aset aman, pindah ke riskier aset atau aset yang lebih beresiko kayak saham, bond gitu kan. Iya, benar. Makanya saya mikirnya gold ini bakal tertekan jika vaksinasi kita berjalan dengan lancar, terus pemulihan ekonomi juga berjalan dengan lancar gitu. Jadi sebenarnya ini naik turunnya Antam ini salah satu pemicunya adalah juga dari kabar vaksinasi ini. Iya. Tapi sebenarnya kan ada yang bilang juga kabar ini tuh semakin menguat tentang Tesla sebenarnya. Iya. Nah, itu gimana tuh Mas kalau misalnya melihat kabar antara Tesla dan Antam hubungannya apakah gimana? Sebenarnya hubungan Tesla sama Antam Tesla itu masih belum pasti ya Kak. Jadi aku nggak bangun pabriknya di Indonesia. Tapi kalau misalnya jadi masih terus jadi kemudian nanti jangka panjang si Antam ini kemungkinan besar bakal bisa mensuplai nikelnya ke sana. Seperti kita juga pemerintah juga kan itu lagi melarang ekspor biji nikel. Jadi nanti produk nikelnya kemungkinan besar bisa diserap oleh pabrik Teslanya itu kalau beneran terjadi gitu. Jadi masih berdasarkan isu belum ada kepastian lah. Berarti sebenarnya masih isu ya? Iya. Pun kalau terjadi ini akan jadi melonjak banget tuh si Antamnya ini gitu. Nah, tapi kalau dari Mas Marioki ini ada rekomendasi nggak sih Mas? Kalau rekomendasi target price-nya dan cut loss-nya gitu. Kalau rekomendasi untuk sekarang karena harga sentimen positif banyak, cuman harganya naiknya udah ketinggian. Menurut saya ya, maksudnya udah melewati harga wajar. Jadi saya lebih merekomendasikan sell dengan Antam dengan TP di harga 1.480. TP ini berdasarkan EV/EBITDA dengan forward EV/EBITDA dengan target 23,8 kali. Kalau cut loss-nya terserah. Kita anggap aja minggu ini adalah minggu patah hati nasional ya. Untuk kalian para happy investor tapi tetap semangat ya. Karena buat sekarang yang lagi berpegang teguh dengan Antam, mendingan kita hold dulu apa udahlah sell aja lah atau tetap beli lagi karena lagi turun-turunnya gitu. Menurut saya sell aja, tunggu turun lagi baru beli lagi. Oke. Nah itu tadi saran dari Mas Marioki. Dah, thank you ya Mas ya informasi tentang Antam tadi benar-benar membangun semangat para happy investor yang mungkin lagi pada loyo ya ngeliatin portfolio, aduh kenapa nih gusar, apa yang mesti dilakuin kayak tadi yang disarankan oleh Mas Marioki, mendingan kita sell aja dan kita tunggu turun lagi gitu. Iya. Nah, nanti jangan lupa juga di-subscribe juga ya YouTube channelnya NH Korindo Sekuritas. Di sini subscribe-nya. Oke. See you di pojok saham selanjutnya. Dah.